pada bapak-bapak dan ibu, kalau mau ngopi silakan ngopi, yang mau ngeteh silakan ngeteh, bapak-bapaknya yang mau ngorok silakan ngorok, ngorok ngopi rokok, ngopi ngolah pikir, rokok rosing pokok. Sapa wong kang gelem ngolah pikire bakal weruh perkara-perkara kang pokok, dadi ora kepengcut kegelanggang marang perkara-perkara sing ora pokok. Kalau kakinya dengkulnya mulai pegel kesemutan, kalau mau blonjor ya silakan blonjor. Yang pinggangnya pegel silakan cari sandaran bersandar. Bersandarlah kepada sandaran yang kuat, jangan bersandar pada sandaran yang nggak kuat. Nanti tidak malah geblak. Kalau mau ngantuk buka ketelung, gayur liar-liar, ya, melek merem monggo. Ya, matanya merem nggak apa-apa, yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Monggo, aku tak bude. Bude itu hari yang baik. Hari itu menjadi baik apabila waktu-waktu dalam satu hari digunakan diisi dengan berbagai aktivitas kebaikan. Ya, kalau udah baik ya nanti jiwanya jadi tentram, tenang, and enjoy. Tandanya nih. Tandanya hati ayu kenceng enjoy. Main swarga iki gone wong siapan tempat untuk makhlike ya kan. Kencono, gambar kencono kalau tadi pertanyaan kan, kenapa kebanyakan perempuan? Tapi juga perempuan itu bisa menjadi penyelamat walaupun kebanyakan neraka. Karena ada wanita yang tidak masuk neraka. Dasar melengkapi ya. Ada wanita yang tidak masuk neraka, walaupun kebanyakan isi neraka wanita. Jadi ada kisah Pak. Maka kenapa sangat dianjurkan untuk menggunakan Rasul ya? Karena orang laki kok punya istri 3 itu karena untuk bisa masuk neraka. Sulit. Gampang kok di bojo telu angel mlebu neraka. Wes lho. Iki saya ini Pak. Gimana ini? Jadi ada istri tua yang protes pada Allah ya, pada para malaikat. Itu orang itu jangan dimasukkan surga. Mau dimasukkan nggak jadi kan? Dan dimasukkan surga, saya dia ke neraka. Memang kenapa? Itu orang telah menyakiti hati saya. Kamu sakit hati kenapa? Bayangkan siapa yang nggak sakit? Kurang apa ke saya ini? Sakit hatinya tahu kamu nggak ada apa-apa. Bayangkan, masa saya ditinggal kawin lagi? Lihat, kalau ditinggal kawin lagi itu yang sukanya biasanya sakit hati yang itu apa yang itu muda? Tua, makanya. Bayangkan ini, saya ditinggal kawin lagi. Sakit hati saya belum sembuh. Malah dia cari agent lagi. Jadi saya dimaju 2 istri. Sakit hati enggak? Itu hukuman orang yang nyakitin hati istri apa? Masuk neraka loh. Ayo, seret Pak. Seret Pak.
suami gara-gara nyakitin hati. Begitu udah deket di neraka, di jalan kepapakan dua wanita. Malaikat, itu orang mau dibawa kemana? Itu orang akan saya masukkan di neraka. Kenapa? Karena gugatan istrinya gugat karena dia telah nyakitin hati istrinya. Jangan. Benar kalau mau nasihat jangan memasukkan neraka. Seolah-olah yang dua ini jadi pengacara, jadi lawyer, pembela. Kamu kayak kuasa hukum aja, kamu bela-bela orang mau dihukum di neraka. Emang siapa lu? Gitu. Emang siapa lu kalau kayak kita? Kamu siapa? Ini Mas malaikat. Manggilnya Mas mungkin malaikat Jawa. Ya. Ini kan. Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya wanita biasa yang selalu pasrah, berserah diri kepada Tuhan, mengikuti apa kehendak Tuhan. Ya. Aku tidak ada permaisuri yo gelem, aku tidak ada selir yo gelem. Saya cuma mau tanya, kalau saya menjadi permaisuri atau menjadi selir yang taat, kemudian ketika saya dijadikan selir, saya menjadi istri, saya nggak dibelanjani, saya ikhlas, saya ridho dengan ketetapan Tuhan. Aku kasih beli aku leyoyor aku konek kelambi aku konek bilang aku ridho, aku terpatuh untuk tahu, aku hormati suamiku, aku taat sama suami dalam segala hal asal tidak bertentangan dengan agama. Kira-kira istri yang begitu itu masuk surga apa masuk neraka? Surga. Sampai jawab masuk surga. Iya. Kata malaikat harus genah masuk surga. Memang kenapa? Begini, kalau saya masuk surga, itu orang itu suami saya. Apapun urusannya kalau saya di surga, suami saya pasti harus saya bawa dong. Yang menjadikan saya tergolong apa istri yang soleha, karena saya punya suami dia. Kalau saya masuk surga dia dijual neraka, aku nggak terima. Oh ngono toh, ya wis saya ngono digandeng karo bojone sing loro iki warga. Selamat ya? Selamat. Istri yang baik bisa melakukan suami. Jadilah istri yang baik supaya nanti bisa di surga bareng suami. Benar Pak? Tenang nggak ini? Mana angel? Dulu angel. Angel mana? Angel mayat. Angel dulu. Ini yang langkai mayat saya dulu. Kalau kok iso lo? Pada istri yang begitu masih terkenal Pak. Kalau ada mesti terkenal. Terkenal nggak? Terkenal. Itu sosial. Nah, saya tanya sekarang. Orang terkenal itu yang dikenali apanya? Kaman iki era iso jawab, bagaimana mau kenal Tuhan? Ujung-ujungnya ya kan? Kalau ada orang yang terkenal, itu yang dikenali apa ya? Kita jawab. Asal. Apa nih Pak? Asal. Perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan. Kalau saya berbuat sesuatu apa siapa juga kenal kalau saya itu saya. Saya ngelas pakai berpak pakai masker dan putih. Bisa kenalin saya? Bisa kenal saya? Nggak bisa. Kok katanya dari perbuatannya? Dari amal itu. Dari wajahnya. Dari wajah. Wajah Pak. Ini wajah tuh. Wajah iya Pak. Makanya sama Allah juga itu. Baina tuwalu sama wajah Allah. Kemana aja kamu menghadap? Di sana ada wajah Allah.
wajah. Nah, kembali ke istri yang solehah kalau ada, pasti dia terkenal, Pak. Kenapa? Wajahnya mungkin wajah di surat kabar, ya kan? Mesti wajahnya nggak mungkin bokongnya, wah itu solehah, bokongnya nggak mungkin. Marah terkenal itu bokongnya. Nah, itulah gara-garanya ada orang ahli hebat, banyak nolongin orang, tapi nggak terkenal. Pernah ada orang hebat ya, terkenal lah, orang ahli lah, profesor, kemana-mana, jualan ke teman-temannya. Pagi, weh apa kabar? Jadi dua, iya, kamu apa kabarnya? Enggak, lu sampai nih sekarang nih, baru dong, terkenal sampai ke mancanegara. Oh bisa dong, oh dipajang sampai tuh, dipajang-pajang di seluruh negara. Nah sampai kan juga terkenal, enggak, saya tidak pernah terkenal ya. Walaupun saya dokter ahli, dokter pak, profesor, dokter ahli, saya itu profesor, dokter ahli, tapi nggak pernah terkenal saya. Kenapa? Karena wajah saya nggak pernah dipajang di surat kabar. Loh apa sebabnya? Loh saya ini dokter ahli kandungan. Jadi selama saya praktek, saya nggak pernah melihat wajah pasien dokter ahli kandungan. Terus saya praktek, biru ini pak, ahli kandungan. Wajah ahli itu. Karena apa? Nggak mungkin ngasihkan wajah. Mbak ngadepnya nggak kemana, kan dihadapi itu aja ahli kandungan pak. Nggak melihat wajahnya juga pak. Dan praktek, wening lu kayak pak, biru aja berapa kandungan. Supaya itu ketawa-ketawa, kira-kira yang dilihat apa? Ya itu, kandungan, dokter ahli kandungan. Belakang, tak pernah lihat wajah. Jadi wajahnya itu nggak pernah dikenal orang. Pun biru itu. Pas di foto ya lagi biru ini. Masuk itu. Keren. Benar. Belum mulai ngaji kan ya wis tunggu lagi dibaca alif dengan kaguyan ya. Aku akeh Pak kaguyan. Tuh, beneran Bu. Rasional enggak itu? Masuk akal enggak? Masuk akal bercanda tapi serius. Enggak tahu itu. Ada lagi dulu zaman Belanda, ditambah empat zaman dulu ya. Kan kita nggak menangi Pak. Pak Sarjono menangi zaman Belanda nggak? Pak, nah, saya ceritain zaman Belanda. Tapi kan bahasanya menangi Pak. Bapak saya itu masih menangi. Bihu, nah dulu tahu. Sultan tahu. Jadi ceritanya waktu kita orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia perang lawan Belanda, kan strateginya beda-beda ya Pak. Ada orang segini, kan ada lagi, ada perempuan yang berjuang itu. Nah, tetap aja bagaimana caranya mencari kelemahan Belanda. Ya harus ada yang bisa nyusup ke pertahanan Belanda, itu ya. Harus ada yang bisa menyusup ke pertahanan Belanda. Terus gimana? Yang paling bagus itu, yang paling mudah, kita jadikan intelijen, kita angkat intelijen atau mata-mata untuk menyelidiki pertahanan Belanda, tapi jangan dari kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki udah ini memang Belanda, beli Belanda. Terus sama pantasnya itu, lastri wae. Mungkin saya mau lastri. Aku itu nggak mau cerita, timbangannya ngantuk ya kan. Nanti lagi ceritain, tadi cerita lu malah. Besok ada pena ya kan. Sepakat lastri. Diangkat jadi mata-mata tentara Indonesia untuk mempelajari, mengetahui pertahanan Belanda Pak. Emang biasa bocah nek dikasih arahan turu nggak ya matane ora patek praktekno. Hati-hati wong dadi mata-mata itu. Enggak tahu strategi dulu Pak. Dicurigai lah Pak Belanda Pak.
curigai maksudnya kan biasa aja seolah-olah emang kita nggak ada masalah sama Belanda dikasih arahan biasa aja nggak usah kiko supaya Belanda nggak curiga ya kan ini udah takutnya memang dasar makanya kalau ada bimbingan ada apa kocok mulai reno dan berarti dicatat dicatat diapalan nih rumah langkah pertama ini langkah kedua ini langkah jadi sesok itu naik ulang bisa ngasih tahu lagi itu sama orang artinya praktek di lapangan tidak ada kiko pak jualan kiko lomba ya apa yang tukang jaga Belanda itu pak yang di atas itu laporan pak apa kontak lapangan nah ada yang mencurigakan ada wanita gitu gimana wanita kondisinya manis gimana gitu kan gak ada kan Belanda oh iya komandannya langsung ya komandannya partainya oh iya siap nanti kalau kita tangkap saja awas terus ya awas jangan sampai lepas ya kata kaptennya awas jangan sampai lepas nanti kalau ditangkap kita tangkap aja benar ya tuh kapten tangkap dulu bisa ditangkap pak begitu kamu dibawa orang kapten udah ini bagian saya kamu jaga di atas saya kan jangan turun ya sampai urusan saya selesai saya mau beresin dulu nih kurang ajar nih di mata apa diperiksa pak kan namanya mata diperiksa pak periksa kabel ini untuk beberapa itu buka takut ada nyimpen apa di sini ya kan wah boleh buka belakang nggak sono kan ya sono zaman dia pak kalau saya ini kalau saya kan lapis apa mencatat kalau beno dulu enggak buka apa akhirnya keranjang bulat keluar kamu yang lebar ya kan pas dilihat saat dibuka lananya pak kan kanan dulu yang dibuka bukan hanya di paha kanannya di paha kanan itu namanya hebat di paha sebelah kanan itu ada tatunya pak paha kanan ada tatu gambarnya Bung Karno dulu Bung Karno bener nih mata asli gambarnya tatu Bung Karno gimana pak yang tatu gambar Bung Karno di paha sebelah kanan nah yang berarti imbang itu Mbah Min aja lupa Bung Karno terus di paha sebelah kiri pak tatu lagi tatu gambar Bung Hatta nah itu begitu Kapten Belanda melihat paha kanannya itu tatu Bung Karno paha kirinya tatu Bung Hatta malah takonin nona kudune kan urusan ya kan malah takon lha itu sing tengah satu apa aku sing tengah lha sing tengah satu apa waduh gatot sebroto kayak gitu lah ya terus nanti gatot sebroto nek golek jarane gatot sebroto kae jalan sebroto zaman Belanda makanya mulai ada jalan Gatot nah ini Gatot Sebroto itu jalan yang ada di tengah-tengah antara Bung Karno dan Bung Hatta namanya jalan Gatot nah Gatot mulai jalan nih gue keren kan oh ya ini hubungannya kan mikro ini Pak ya jadi itu kapan yang ditelusuri apa Pak jalan Ali Pak Ali kan urusan mata-mata nih malah boleh jalan nah menurut saya kenapa iya dong harus ada output dong jadi kayunya keluar tuh namanya Gatot Subroto lewat Gatot Subroto iya jalan keluar dari situ lewatnya susah apa itu kalau pertama ya agak susah pertama karena kayak jalannya bisa ketemu ya karena masih macet ya penjelasannya ya hadis yang begini yang ditanyakan itu hadisnya sokeh kondoe penjelasannya rata kisah
Jalannya lewat terowongan Pak, mohon maaf ya. Oh iya. Go, let's go. Output kan. Harus banyak cerita Pak, hilang-hilang. Oke, tak rampung nih. Ya, pengantar